Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan waktu syukur diramaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada saya berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa KKN UAD yang sudah memberikan waktu pada kami untuk menyampaikan tentang masjid ini. Masjid ini sebenarnya sudah sangat lama ya, tahun 60-an sudah ada, tapi waktu itu bentuknya masih musola, kemudian difungsikan juga sebagai tempat pembelajaran TK Aisyah Dikub atau TK Abah Dikub. Jadi itu diparuh ya, separuh sebelah barat untuk musola, dan sebelah timur itu untuk TK. Kami kalau kegiatan, kalau Ramadan TK-nya itu ada kursi ya itu ya, pakai kursi kecil-kecil itu dulu. Kursinya itu ditata, kemudian itu adik-adik TK itu rasayan tidak ada kursi sekolahnya. Jadi mereka lepas alas kaki di atas, kemudian juga kan tidak libur waktu itu di tiap Ramadan seperti itu. Kemudian tahun 1999 itu ada dibentuk panitia pembangunan masjid karena ada pemikiran untuk memaksimalkan fungsi masing-masing ya, TK-nya bisa berkembang lebih maksimal, lebih optimal, masjidnya juga berkembang lebih optimal, tidak saling membatasi. Jadi kemudian oleh pimpinan nanti Muhammadiyah itu, karena masjid ini wakaf Muhammadiyah, hak milik Muhammadiyah. Statusnya kalau dalam sertifikat hak milik Perserikatan Muhammadiyah. Itu kemudian dibentuk suatu panitia pembangunan untuk membangun masjid. Jadi keputusannya itu 2 lantai. Jadi 2 lantai, yang lantai bawah untuk sekolah TK Abah, yang ada atas untuk masjid. Nah, ya kami standar ya untuk masjid, untuk tempat sholat jelas ya ada seperti ini, ada seperti itu ya. Pada umumnya masjid ada tempat wudhu dan ada ya pokoknya standar masjid. Untuk fungsi utama masjid kan untuk sholat. Kemudian juga kami juga berbagi dengan masyarakat. Jadi sebagian ruangan itu yang memang belum dipakai itu dimanfaatkan oleh warga untuk dalam hal ini pengurus RT dan RW untuk menyimpan beberapa inventaris mereka seperti sound system dan sebagainya. Di Masjid At-Taqarrub ya kegiatan keagamaan selain sholat fardu 5 waktu, itu juga kegiatan Ramadan, dan Ramadan itu oleh adik-adik remaja masjid yang mengkoi. Kemudian hari-hari besar seperti Idul Adha, itu penyembelihan hewan kurban, walaupun tempatnya terbatas tapi alhamdulillah selama ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang tekanan itu setiap Rabu malam itu ada pengajian umum. Ya, ini juga sudah lama ya. Jadi ketika saya kecil dulu sudah ada. Sampai sekarang masih kita laksanakan, dan itu setelah ada pandemi corona kemarin biasanya kan dimulai jam 20 nih, jam 8 malam, tapi sekarang kita ubah dan nyatanya animo masyarakat datang lebih bagus. Jadi setelah jamaah sholat Isya langsung ada pengajian. Kemudian juga subuh itu juga pengajian subuh setiap hari Ahad dan Ustaz Jawahiri juga ada lebih dari 10 tahun. Kemudian juga karena di sini ini pusatnya Muhammadiyah di Dusuh ya, itu ada kegiatan Aisyah. Biasanya di sini juga tiap Senin sore ibu-ibu pengajian Aisyah, dan seperti tadi ada kegiatan
Aisyah yang sifatnya di level cabang ada di sini. Terima kasih. Strukturnya ya strukturnya seperti sebuah organisasi ya, ada penasehat, kemudian nasihat itu nasihatnya Pak Ketua RW 16, kemudian secara kelembagaan ya Pak RW, kemudian Ketua PRM Pimpinan Nanti Muhammadiyah Dukuk itu sebagai penasehat, kemudiannya ketuanya ada satu ketua, satu wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, kemudian bendahara, wakil bendahara. Kebetulan ketuanya saya, kemudian wakil ketuanya Pak Agung Spriatmojo, sekretarisnya Pak Purdiharjo, sekretaris 2 Mas Rama Adiaksa, kemudian bendaharanya Pak Tugiono, bendahara Pak Suseno, dengan dilengkapi seksi-seksi. Saya tidak hafal, tapi ada seksinya. Ya, terima kasih. Jadi masjid itu tidak semata-mata berfungsi untuk kegiatan umat Islam, karena masjid itu pusat kegiatan masyarakat. Jadi fungsi masjid itu ada fungsi spiritual, kemudian fungsi pendidikan, dan fungsi sosial serta ekonomi. Jadi sebagai fungsi religiusitas, fungsi spiritual, masjid ini tentu saja membina umatnya, terutama yang muslim dan muslimah, itu selalu berkegiatan di sini. Ada pengajian, bapak-bapak ibu rutin, seminggu bisa 2-3 kali, kemudian ada TPA, kemudian ada kegiatan remaja, dan itu yang perlu selalu digalakkan, karena untuk generasi muda itu penting supaya nanti kita tidak terpenggal untuk kegiatan dakwah di masjid ini. Sedangkan fungsi sosialnya masjid ini berfungsi sebagai ajang masyarakat, warga untuk selalu berinteraksi, saling tahu kabar, saling tahu perkembangan dan persoalan dan sebagainya. Nah, fungsi ekonomi tentu saja kita punya ini, masjid itu sudah berapa tahun ya, anak-anak muda dulu pernah bikin namanya kios Muslim Marista, sampai sekarang masih itu. Cuma pengeluarannya karena kesibukan mereka masing-masing akhirnya dibisniskan, artinya dikontrakkan. Tetapi itu tetap dalam pengelolaan remaja, pemuda, masjid, atas guru. Nah, kemudian harapan kami ke depan masyarakat tidak harus tetap aktif, terutama putra-putrinya untuk bisa berkegiatan di masjid. Karena dengan masjid ini, fungsi masjid ini bisa berfungsi bagus juga untuk pengendalian. Karena di mana di situ ada orang yang baik-baik, tentu saja kita akan terhindar dari bencana. Artinya apa? Kalau di suatu tempat itu ada orang yang soleh, orang alim, itu akan terhindar dari bencana. Itu jelas hadisnya. Kemudian berikutnya kepada mereka, terutama yang muda-muda yang masih harapannya masih panjang, itu masjid itu berfungsi sebagai tempat menempa diri untuk bisa berinteraksi. Karena apa? Ada jelas hadisnya, barang siapa menolong Allah, dia akan ditolong Allah. Itu diyakini saja. Jadi kalau kita menolong Allah, ya Allah akan memudahkan segala urusan kita. Lagi kepada masyarakat, monggo saling berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian juga saling berinteraksi di masjid, saling menjaga, saling toleransi. Dan toleransi sangat lekat di Islam, karena Islam itu sangat toleran, rahmatan lil alamin.